terbongkar. Partai Prima yang gugat KPU hingga PN Jakarta Pusat meminta memutuskan KPU untuk menunda pemilu merupakan partai pembenci pemerintah dan berada di sirkelnya capres keturunan Yaman Anies Baswedan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. PN Jakpus memutuskan menghukum KPU untuk menunda pemilu. Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono menjadi sorotan publik seusai gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikabulkan terkait penundaan pemilu 2024. Diketahui Partai Prima mengajukan gugatan tersebut lantaran gagal maju sebagai peserta pemilu 2024. Selamat hari jadi yang pertama untuk Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Demokrasi harus dihasilkan kembali. Partai Prima, Partai Rakyat Adil Makmur. Selamat lahir. Salam akal sehat. Rocky Gerung. Saya Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat datang Partai Prima di kancah elektoral. Mari bekerja sama, bahu-membahu, bergotong royong, memenangkan Pancasila, menjadikan Indonesia yang adil dan makmur. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Partai Prima, Partai Rakyat Adil Makmur. Semoga momen bersejarah ini akan menjadikan Prima sebagai wadah untuk membawa pembaharuan. Saya menyambut baik kehadiran Partai Prima dalam kehidupan politik di Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun demokrasi yang berkeadaban, serta berjuang menuju Indonesia yang semakin aman dan damai. Sekali lagi selamat untuk Partai Rakyat Adil Makmur. Salam hangat dari Balai Kota Jakarta. Warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Masyarakat Indonesia baru-baru ini dikejutkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Prima yang tidak lolos verifikasi partai peserta pemilu. Hingga kemudian PN Jakarta Pusat memutuskan supaya KPU menghentikan dan menunda pemilu 2024 setahun lebih dari jadwal yang telah ditentukan. Hal ini tentu sangat mengejutkan kita semua, karena kita semua sudah sangat antusias menyambut pesta demokrasi di negara kita yang sudah ditentukan digelar 5 tahun sekali menurut konstitusi dan undang-undang yang ada di negara kita. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini pun sempat membuat kita berpikir, benarkah pemerintah kita sedang bermain di balik ini semua, atau justru ada pihak lain di luar pemerintah yang justru sengaja bermain untuk membuat kegaduhan dan memancing emosi masyarakat, supaya masyarakat turun ke jalan menentang keputusan yang memang tidak diinginkan menunda pelaksanaan pemilu 2024. Lihat saja pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah selama ini, mereka semua keluar sarang dan bersuara keras menentang apa yang diputuskan secara sepihak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kadrun-kadrun pembenci Jokowi semua ikut bersuara. Mantan Presiden SBY pun tak mau ketinggalan. Bahkan Rocky Gerung secara terang-terangan menuduh Presiden Jokowi lah dalang dibalik ini semua. Sementara dari pihak pemerintah, Menko Polhukam Mahfud MD menolak dengan keras putusan tersebut, bahkan dia menegaskan akan melawan keputusan PN Jakarta Pusat karena dianggap keputusan hakim tersebut melawan konstitusi dan bertentangan dengan pemerintah yang telah berkomitmen untuk melaksanakan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Melihat komitmen pemerintah, terutama dari Presiden Jokowi sendiri yang telah menegaskan tidak akan ada penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden, membuat kita bertanya-tanya, siapa dalang dibalik kegaduhan ini semua? Hal inilah yang kemudian membuat kita mencoba menelusuri tentang siapa Partai Prima dan siapa orang-orang yang ada di dalamnya yang menggugat KPU hingga keluar putusan untuk menunda pemilu. Kita pun memulai dari profil Ketua Umumnya Agus Jabo Priyono, dari akun Twitternya yang bernama Saya Rakyat Biasa. Ternyata jejak-jejak digitalnya jelas dia adalah pembenci pemerintah yang sering mencuitkan kritikan-kritikan tajam seperti pembenci pemerintah pada umumnya. Dia suka teriak-teriak tentang oligarki, sama seperti Rocky Gerung dan para kadrun. Bahkan ironinya, dia pernah mengkritik tentang wacana penundaan pemilu yang menurut dia pasti berimbas pada masa perpanjangan jabatan presiden dan juga DPR. Dia yang mengkritik wacana penundaan pemilu tersebut. Justru dia pula yang membuat PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan untuk menunda pemilu itu. Dari sini kita sudah mencium ada aroma kotor yang sengaja dimainkan oleh mereka, memancing kemarahan rakyat supaya membuat kerusuhan akibat keputusan yang tidak diinginkan.
Penelusuran pun berlanjut hingga kemudian kita menemukan akun YouTube milik Partai Prima yang mana dari akun YouTube tersebut. Dari konten-kontennya kita bisa menyimpulkan bahwa Partai Prima adalah partai yang ada di circle-nya capres keturunan Yaman Anies Baswedan. Mulai deklarasi hingga ulang tahun pertamanya, semua ucapan datang dari partai pengusung Anies Baswedan dan tidak ada satupun ucapan yang datang dari partai pendukung pemerintah. Bahkan Rocky Gerung yang kemarin lantang menuduh Jokowi dalang dari putusan penundaan pemilu. Justru dia salah seorang yang mengendorse Partai Prima ketika partai tersebut baru dideklarasikan berdirinya. Dari sini sudah sangat jelas dan terang benderang tentang siapa dalang sesungguhnya di balik keputusan penundaan pemilu dan apa maksud serta tujuan mereka. Kita tak ingin negara terjadi chaos dan terjadi kerusuhan akibat ulah mereka. Maka kita harus tegas menyatakan diri kita bersama KPU dan juga pemerintah melawan segala upaya licik yang menginginkan negara kita terjadi huru-hara. Nah, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, kami di KPU, bila memang demikian halnya, kami di KPU ya, internal KPU sudah rapat dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Polhukam Mahfud MD memastikan tidak akan ada penundaan pemilu 2024. Sesuai amanat konstitusi, pemilu digelar 5 tahun sekali. Menko Polhukam juga menegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan. Pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal. Sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. KPU dan pemerintah sudah sangat tegas menyatakan tidak akan ada penundaan pemilu, apalagi sampai memperpanjang masa jabatan presiden. Dari penelusuran kita tentang background Partai Prima yang menggugat KPU, yang ternyata orang-orangnya merupakan bagian dari kelompok pembenci pemerintah, dan jelas partai tersebut berada di circle-nya capres keturunan Yaman Anies Baswedan, maka kita bisa berasumsi bahwa dalang dibalik putusan penundaan pemilu bukanlah dari pemerintah yang ingin melanggengkan kekuasaan. Dalang dibalik itu semua justru sangat terlihat berada di circle-nya Anies Baswedan dan kelompok pembenci pemerintah, yang sepertinya sengaja memancing amarah masyarakat untuk turun ke jalan dengan harapan akan terjadi huru-hara akibat rakyat menganggap pemerintah telah bermain curang menunda pemilu untuk memperpanjang masa jabatan. Jika skenario yang mereka mainkan benar seperti itu adanya, maka sungguh laknat mereka manusia-manusia licik yang berada di barisan capres keturunan Yaman Anies Baswedan. Tidakkah mereka bisa bersabar sedikit saja, menunggu setahun lagi untuk berkompetisi secara sehat di pemilu 2024 mendatang? Ataukah memang kelompok mereka sudah pesimis bahwa Anies Baswedan yang akan diusungnya nanti akan kalah, sehingga mereka memainkan cara licik dengan memancing amarah rakyat kepada pemerintah? Tujuan licik mereka sesungguhnya sudah kita bisa baca. Mereka ingin membangun rasa tidak percaya kepada pemerintah dengan harapan rakyat akan melihat calon mereka Anies Baswedan merupakan orang yang disalimi pemerintah dan berusaha dijegal dengan berbagai cara. Tujuan mereka ujung-ujungnya hanya satu, calon presiden yang mereka dukung nantinya akan meraih kemenangan besar, karena calon presiden yang didukung oleh pemerintah akan kehilangan simpati dari masyarakat. Sebab calon tersebut didukung oleh pemerintah yang tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya. Maka kita bangsa Indonesia, pandai-pandailah dalam melihat segala permainan yang ada. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya sebagai dukungan kita terhadap pemerintah yang saat ini sedang berusaha dibusukkan oleh gerombolan sampah negara, gerombolan pendukung capres keturunan Yaman Anies Baswedan.